Ada sebuah rumah tua di ujung desa yang selama puluhan tahun tidak pernah dihuni. Bukan karena rusak, bukan karena angker, tapi karena rumah itu dibangun di atas kuburan lama dan sesuatu di bawah tanah tidak pernah benar-benar pergi. Namanya Raka. Ia datang ke desa itu setelah ibunya meninggal dunia. Satu-satunya warisan yang tersisa hanyalah sebuah rumah tua peninggalan keluarga. Rumah bergaya kolonial Belanda yang sudah kosong lebih dari 30 tahun. Ibunya selalu melarangnya datang ke sana. Tapi tidak ada lagi yang bisa melarangnya. Udara di dalam terasa dingin, terlalu dingin untuk rumah yang tertutup lama. Perabotan masih lengkap, seolah penghuni sebelumnya pergi tanpa sempat kembali. Raka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Malam pertama terasa normal sampai jam 2:13 dini hari. Ada seseorang berjalan di luar kamarnya. Gagang pintu turun sendiri, tapi tidak ada yang masuk. Sejak malam itu, gangguan mulai terjadi. Kursi berpindah sendiri, lemari terbuka setiap pagi, dan selalu ada satu hal yang sama. Bau tanah basah, seperti kuburan baru digali. Di halaman belakang, Raka menemukan tanah yang cekung. Di bawah rumput liar, ada batu nisan tua. Tahun ke-1893. Nama asing dan simbol salib tua. Seorang tetangga tua melihatnya, lalu berkata sesuatu yang membuat darah Raka dingin. Dulu, itu kuburan Belanda. Tidak semua jasad dipindahkan. Malam itu, listrik mati. Saat cahaya lilin menerangi ruang tamu, piano itu bermain sendiri. Tuts bergerak tanpa tangan. Kursi piano perlahan cekung. Ini rumah kami. Lilin padam. Rumah tenggelam dalam gelap. Suara tanah digali terdengar dari bawah lantai. Retakan muncul, tanah hitam keluar. Sebuah tangan pucat muncul dari bawah lantai. Bukan tubuh busuk, tapi tangan yang terlalu putih, seperti terkubur ratusan tahun. Di loteng, Raka menemukan surat lama keluarga. Rumah itu dibangun tahun 1930, tepat di atas kuburan lama, karena biaya pemindahan terlalu mahal. Mereka tahu, tapi tetap membangun. Saat membaca kalimat terakhir, seseorang berdiri di belakangnya. Seorang wanita bergaun putih berdiri diam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Kami tidak pernah pergi. Ia menunjuk ke lantai, lalu perlahan menghilang. Malam terakhir, seluruh rumah seperti hidup. Suara puluhan orang berbicara dari bawah tanah. Raka akhirnya mengerti. Rumah itu bukan dihantui. Rumah itu berdiri di tempat yang seharusnya menjadi peristirahatan terakhir mereka. Beberapa bulan kemudian, rumah itu diratakan dan tanahnya dijadikan taman. Sejak saat itu, tidak ada lagi gangguan. Tapi kadang, saat kabut turun, melodi piano masih terdengar pelan. Seperti lagu perpisahan dari mereka yang akhirnya bisa beristirahat. Kalau kamu tinggal di rumah lama, pastikan dulu siapa yang tinggal di sana sebelum kamu.